Baik, dokumentasi hari pertama Home Alone di rumah, Sabtu 14 Maret 2020. Dan sekarang sudah waktunya makan siang. Oke, ini dia persediaan yang saya keluarkan dari kulkas. Ada ikan, sebenarnya ada juga ikan tuna, tapi yang saya keluarkan ikan yang seperti ini, yang kecil, karena saya tidak mau repot. Rencananya saya mau goreng saja, dan saya pengen makan ikan yang kecil-kecil aja. Kemudian juga ada daun kelor. Sebenarnya persediaan mie instan juga banyak, tapi saya lagi malas makan yang instan seperti itu. Oke, jadi ini dia bahan-bahannya dan saya siap mengolah. Oke, yang pertama saya bikin adalah menggoreng ikan. Pertama saya panaskan minyaknya dulu. Paling yang saya goreng cuma beberapa karena saya juga orangnya tidak terlalu banyak makan. Nah, kenapa walaupun memasak saya tetap bawa handuk? Karena saya penderita hiperhidrosis, tanganku itu keringat berlebih, jadi saya kemana-mana lebih nyaman kalau ada handuk untuk lap-lap tangan. Langit mendung guys, tadi habis turun hujan dan sekarang masih ada gerimis sedikit. Tapi nggak ngaruh, tanganku tetap berkeringat. Oke, 5 atau 6 ekor aja cukup. Sip. Bisa untuk siang ini dan malam nanti. Oke, ini dia ikannya cuy, udah matang sempurna. Sip. Sekarang waktunya bikin sayur. Oke, airnya udah mendidih cuy, jadi kita masukin aja sayurnya. Oke. Saya rasa kalau masak sayur bening gini nggak perlu lama-lama supaya sayurnya tidak layu gitu. Oke, masukkan dulu sayurnya dan sebentar saya tinggal tambahin garam aja. Sederhana. Oke, kita tinggal tambahin garam. Sip. Aduk-aduk. Mantap cuy. Oke, sekarang matikan apinya. Oke, udah jadi makanannya cuy. Jadi tinggal dimakan aja nih. Oke, sekarang waktunya kita makan. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lah rasanya. Jadi memang sengaja saya bikin sayur karena memang saya pokoknya lagi malas gitu makan yang mie instan gitu. Jadi saya maunya makanan yang dimasak. Sebenarnya sayur bening itu kalau bikin sayur kelor, sayur bening bisa ditambahin. Saya lebih suka kalau pakai daun pepaya supaya ada rasa-rasa pahitnya gitu, menambah rasa-rasa pahitnya. Karena daun kelor juga itu kan ada kayak rasa-rasa getah kayak begitu ya, agak pahit-pahit sedikit. Nah, tapi kalau ditambah dengan bunga pepaya itu lebih mantap lagi. Kebetulan saya orangnya tidak suka makanan yang manis, jadi saya biasa netralkan. Kalau sudah terlalu lama tidak makan makanan yang pahit seperti paria, pare, bunga pepaya, itu bisa jadi solusi gitu untuk penetral. Sebenarnya insting bertahan atau survive dari setiap orang itu ada guys, saya percaya itu. Jadi untuk yang selama ini misalnya makanannya selalu disediakan, bajunya selalu disediakan, sebenarnya kalau dia tinggal sendiri, insting bertahannya itu muncul juga kok. Akhirnya dia bisa juga kok. Jadi bagi kamu yang masih sekolah misalnya, selama ini lu sering disediain apa-apa sama orang tuamu, lu nggak akan bisa belajar kalau kamu nggak kos-kosan gitu, kos-kosan di luar kota.
Jadi dengan kos-kosan itu kamu bisa belajar, dan saya percaya insting bertahanmu itu akan keluar. Dan bagi yang sudah berumah tangga, kalian nggak akan pernah bisa belajar dan tidak akan pernah tahu apakah kalian bisa bertahan kalau selama ini masih tinggal sama orang tua gitu. Jadi menurut saya kalian harus pisah, tinggalnya berpisah dari orang tua, minimal itu. Jadi kalian bisa belajar untuk bertahan sendiri gitu. Apalagi kalau misahnya sampai berlainan kota atau berlainan provinsi gitu kan. Wah, itu pasti kalian bakal belajar banyak gitu. Dan selama ini mungkin kalau apa-apa ada dibantu gitu kan. Jadi kalau sudah berpisah gitu, saya yakin pasti kalian bisa belajar dan insting survive kalian itu akan keluar. Saya rasa itu super sekali. Oke, saya lanjutkan makan teman-teman ya. Ini baru lagi 15 menit lagi jam 12. Habis ini sholat, kemudian istirahat atau main bass mungkin, atau main game. Oke, saya hentikan dulu rekamannya. Jadi saya nggak mungkin merekam semua aktivitas saya lagi makan. Oke, saya rasa sekian dulu untuk sesi makannya. Oke, saya baru saja selesai makan. Ada yang pengen saya ceritakan nih. Tadinya saya tidak mau kasih masuk ini di dalam konten karena saya pikir itu hanya kebetulan saja. Tapi setelah saya berpikir kembali, tidak apa-apalah saya ceritakan ini. Jadi ada yang aneh pemirsa. Jadi tadi waktu sebelum saya memasak, kipas ini tadinya kan gerak ke sana kemari nih. Kemudian saya hentikan dengan cara narik di belakangnya ini. Nah, nariknya ini juga tidak gampang. Saya harus, karena sudah rusak, jadi saya harus dengan bantuan tang ini. Jadi saya masukkan, saya tarik. Begitu juga untuk kalau mau digerakin kembali kipasnya, jadi harus ditekan gitu. Jadi tadi sebelum saya masak, karena saya rasa aktivitas saya ini kebanyakan di kursi situ, di kursi makan, entah itu duduk-duduk, main laptop, makan, ataupun main bass. Jadi si kipas ini saya hadapin terus ke meja. Jadi ketika tadi saya masak, saya hentikan dulu kipasnya, saya kasih mengarah ke sini, kemudian saya masak. Setelah tadi makanannya jadi, saya kembali, saya lihat kipas ini bergerak. Loh, siapa yang pencet ya? Kan si kipas ini untuk bergerak kembali tuh nggak mudah karena ininya udah rusak, jadi harus ditekan ke dalam gitu. Oke, jadi saya pikir tadi itu mungkin hanya suatu kebetulan, entah logika apa yang bisa memencet ini. Mungkin kipasnya lagi error kah atau gimana. Jadi selama seminggu ini, selama saya home alone di rumah, kipas ini nggak akan saya gerakkan. Dia akan selalu seperti ini. Kalau saya sedang nonton atau berpindah posisi, nanti saya pindahkan kipasnya lagi. Tapi ininya saya nggak akan pencet, saya nggak akan gerak-gerakin. Karena di rumah ini hanya tinggal saya seorang, jadi kipasnya saya pikir harus mengarah terus ke saya gitu. Jadi nggak perlu dia kiri kanan gitu. Oke, kita lihat apa yang terjadi nanti di hari-hari berikutnya mungkin. Kalau nggak ada ya berarti tadi kipasnya error, dan saya berharap seperti itu. Alhamdulillah kalau kipasnya tidak berubah, dan saya harap maksudnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh di rumah ini. Oke deh, saya rasa itu saja yang pengen saya ceritakan. Sekarang sudah sore guys, dan saya juga barusan selesai mandi, dan sekarang waktunya bersantai. Nah, ini dia guys, saya sudah bikin kopi susu. Mantap. Dan sekarang kita santai sambil nonton Liga 1. Wah, nggak kelihatan ya. Ini pertandingan antara PSIS Semarang lawan Arema Malang. Oke. Yap, sekarang sudah malam ya. Jadi lampu
kamar ini yang nggak berpenghuni, saya mau nyalakan. Biasanya kalau ada istri ya tidak dinyalakan karena nggak ada yang pakai juga nih kamar. Tapi karena saya lagi home alone, jadi saya rasa lebih baik lampunya saya nyalakan. Karena saya rasa tidak baik kalau lagi sendiri di rumah kemudian ada kamar kosong yang tidak ada aktivitas kemudian dibiarkan gelap begitu. Oke, saya rasa cukup untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Sekarang saya mau lanjut nonton bola, dan kalau ada kesempatan saya juga pengen bikin konten-konten YouTube dengan topik yang lain. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa pada esok hari.